Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak dosen yang terhormat, rekan-rekan semua yang saya banggakan, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kali ini saya akan membahas filsafat pendidikan Islam terhadap alam semesta. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu hakikat alam. Apa itu alam? Alam merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit dan di bumi. Secara filosofis, alam itu kumpulan substansi yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit dan di bumi. Alam dalam pengertian ini adalah alam jagat raya atau dalam bahasa Inggris universal. Menurut Abu al-Aini menyebutkan bahwa alam semesta dalam filsafat disebut dengan istilah al-kaun, yang artinya alam segala sesuatu yang diciptakan Allah yang menyangkup nama segala jenis makhluk, baik yang dapat dihitung maupun yang dapat dideskripsikan saja. Al-Kaun sebagai makhluk Allah dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alam al-syahadah yang dapat dikenal melalui panca indera seperti langit dan bumi. Untuk yang kedua, alam gaib yang dapat dikenal melalui wahyu ilahi seperti alam langit dan jin, alam malaikat dan jin. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu kedudukan alam. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam adalah guru manusia. Kita semua wajib belajar dari sikap alam yang tunduk mutlak pada hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah. Tidak terbayangkan oleh kita semua, manakala alam berperilaku di luar hukum-hukum Allah dan melanggar sunnahnya. Gunung meletus menyebarkan api, matahari terbit dan turun ke bumi, bintang-bintang berjatuhan, pohon-pohon tumbang, lautan meluap, ombak menghantam, terjadinya badai, dan bumi berhenti berputar. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kejadian demikian? Rusaknya alam disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak mau belajar dari alam semesta yang indah ini. Misalnya, kasus penebangan hutan liar mengakibatkan hutan gundul, erosi, kebanjiran, bencana, kehancuran, kelaparan, dan kebiadaban di antara manusia. Alam dapat dijadikan guru yang bijaksana. Ombak di lautan untuk energi bagi para peselancar. Angin bermanfaat untuk terjun payung. Air deras untuk energi pembangkit listrik. Banyak manfaat yang mudah untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Belajar dari alam semesta adalah tujuan hidup manusia. Secara filosofis, alam semesta bagaikan literatur yang amat luas dan kaya dengan informasi yang aktual. Alam yang mempertontonkan kekayaannya yang dinamis kepada manusia yang mau belajar seumur hidup. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan alam semesta dalam filsafat pendidikan Islam adalah sebagai seorang guru yang mengajar kepada anak didiknya untuk berperilaku sesuai aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah sebagai penciptaan alam semesta ini. Di samping itu juga Allah menetapkan fungsi yang konkret untuk alam semesta, yaitu fungsi rububiyah, yang artinya alam akan marah manakala manusia berperilaku serakah dan tidak bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pendidikan Islam tentang alam. Topik yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan Islam tentang alam. Untuk yang pertama yaitu kepercayaan bahwa pendidik merupakan proses usaha mencari pengalaman dan perubahan yang diingini oleh tingkah laku. Untuk yang kedua, kepercayaan bahwa jagat raya adalah segala sesuatu selain Allah. Untuk yang ketiga, kepercayaan bahwa wujud yang mungkin ialah dengan benda dan ruh. Untuk yang keempat, kepercayaan bahwa ada hubungan antara sebab dan akibat. Untuk yang kelima, alam adalah tempat terbaik manusia dan alat terbaik untuk kemajuan. Untuk yang keenam, kepercayaan bahwa alam ini baru. Untuk yang ketujuh, Allah menciptakan alam ini dengan segala sifat yang sempurna. Untuk topik pembahasan yang keempat yaitu alam dan lingkungan pendidikan. Al-Quran mendorong manusia untuk mengadakan rihlah keilmuan di antara bumi
di antara bumi yang menyangkut makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, serta mengkaji dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di buminya, sehingga dengan mengetahui semua ini akan dapat memperkokoh keagungan Sang Maha Pencipta, dan manusia dapat mengambil manfaat darinya. Hidup itu seperti mengelilingi bumi yang takkan ada habisnya, tetapi memiliki berjutaan bahkan ribuan kenyataan yang dapat kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal